Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul PPN dan Bea Materai. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Julia Maharani, Puspayani Hutagali, Cut Fitriani, dan saya Windasari, Yayan Sundari, dan juga Muhammad Husain Fasari. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu PPN dan juga bea materai. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bea materai dan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap adanya transaksi jual beli suatu barang ataupun jasa yang telah terjadi kepada orang yang wajib pajak, baik itu secara pribadi maupun badan usaha yang telah mendapatkan status sebagai pengusaha wajib pajak. Nah, untuk yang berkewajiban sebagai pungut PPN melaporkan PPN, menyetorkan PPN adalah pedagang atau penjual. Sedangkan yang berkewajiban sebagai pembayar PPN adalah seorang konsumen atau pembeli akhir. Yang kedua adalah pengertian dari sebuah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas sebuah dokumen, di mana sebuah dokumen atau surat yang di dalamnya tercantum sebuah nominal sejumlah uang. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata. Yang ketiga, dokumen yang digunakan di sebuah pengadilan. Adapun tujuan dari penempelan sebuah materai pada dokumen adalah supaya dokumen itu sendiri memiliki nilai hukum. Penempelan materai pada dokumen juga berfungsi sebagai dokumen itu dianggap sah di pengadilan apabila diperlukan sewaktu-waktu. Adapun kelebihan dari dokumen yang diterai materai dan dokumen yang tidak diterai materai. Dokumen yang diterai materai dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan dokumen yang tidak dikenai materai tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari bea materai. Di Indonesia terdapat dua jenis bea materai. Yang pertama materai 3.000, yang kedua materai 6.000. Dalam dua materai ini terdapat perbedaan, yaitu materai 3.000 digunakan untuk dokumen yang dimana jumlah nominalnya di bawah 1 juta. Sedangkan materai 6.000 digunakan untuk dokumen yang dimana nominalnya di atas 1 juta. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu objek serta subjek dari PPN. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang subjek PPN dan objek PPN, atau yang sering disebut juga dengan pajak pertambahan nilai. Subjek PPN atau objek PPN ialah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Namun, subjek PPN atau yang sering disebut juga dengan pajak pertambahan nilai terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, pengusaha, yang kedua, pengusaha kena pajak, yang ketiga, pembeli, dan yang keempat, penerima jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah bean, dan melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah bean. Yang kedua, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak. Yang ketiga ialah pembeli. Pembeli adalah orang pribadi yang menerima penyerahan barang kena pajak. Dan yang terakhir ialah penerima jasa. Penerima jasa adalah orang yang menyerahkan jasa kena pajak dan membayar penggantian atas jasa kena pajak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, ada 8 pasal yang menganut PPN dikenakan. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau yang sering disingkat dengan BKP. Yang kedua, import BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau yang disingkat dengan JKP. Yang empat, pemanfaatan BKP. Nomor 5, pemanfaatan JKP.
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. 7. Ekspor BKP tidak terwujud oleh PKP. 8. Ekspor JKP oleh PKP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai objek serta subjek dari PPN. Sekarang kita akan membahas tentang objek serta subjek dari Bea Matrai. Saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak. Yang dimaksud subjek pajak adalah orang atau pihak yang menggunakan atau mendapat manfaat dari dokumen yang ditempel materai. Yang pertama ada pihak yang menerima dokumen. Contohnya itu surat keterangan dan kwitansi. Misalnya, saya membuat suatu surat keterangan. Kemudian surat keterangan itu saya berikan kepada teman saya. Nah, teman saya inilah yang wajib melunasi bea materainya. Dan yang kedua ada dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Contohnya surat perjanjian. Nah, misalnya saja saya membuat surat perjanjian dengan teman saya. Nah, saya dan teman saya inilah merupakan pihak yang terutang bea materainya. Kemudian saya akan menjelaskan objek bea materai. Objek bea materai adalah dokumen yang dikenai bea materai. Dokumen-dokumen tersebut yang pertama ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat hibah, surat kuasa, dan surat pernyataan. Surat-surat ini dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai suatu kenyataan, suatu keadaan dan suatu perbuatan yang bersifat perdata. Kedua, ada akta notaris beserta rangkap-rangkapnya. Ketiga, ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, ada surat yang memuat jumlah uang, yaitu surat yang menyebutkan penerimaan, kemudian yang menyatakan pembukuan uang dan penyimpanan uang di dalam rekening bank, kemudian yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank, atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dokumen berikutnya ada surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan accept. Promes dan accept ini adalah surat tanda sanggup membayar sejumlah uang kepada pemegang dengan tempo atau waktu yang telah diketentukan. Dan yang terakhir ada dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Contohnya itu seperti surat-surat kerumah tanggaan dan surat-surat biasa lainnya. Surat-surat rumah tanggaan ini contohnya daftar harga barang. Daftar harga barang ini sebenarnya bukan bagian dari objek bea materai. Akan tetapi apabila terjadi suatu sengketa dan daftar harga barang ini dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka daftar harga barang ini dilakukan pemateraian terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah membahas objek serta subjeknya. Sekarang kita akan membahas tarifnya. Berikut penjelasannya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. A. Tarif bea materai. Adapun tarif bea materai adalah seperti Rp 3.000 dan Rp 6.000 sesuai dengan jenis dokumen yang dikenaikan bea. Tarif PPN. Tarif PPN adalah penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Adapun tarif PPN antara lain yang pertama, tarif PPN 0%. Jadi, tarif PPN 0% ini berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10%.
Jadi, tarif PPN 10% ini berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga, tarif PPN atas barang mewah. Jadi, tarif PPN atas barang mewah ini ditetapkan paling rendahnya 10% dan paling tingginya 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, ini untuk khusus barang dan jasa yang terkena tarif 10% ya. Angkanya dapat berubah-ubah antara 5-20%, tergantung peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu juga. Jadi, tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Penjelasan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara pembayaran serta pelaporan PPN dan juga bea materai. Pembayaran dan pelaporan PPN, yaitu pengusaha kena pajak (PKP), pemungut PPN seperti kantor bendaharawan dan kas negara, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat pembayaran dan penyetoran pajak, kantor pos dan giro, bank pemerintah kecuali BTN, bank devisa, bank pembangun daerah, bank-bank lain yang menerima setoran pajak, kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khusus untuk impor tanpa LKP. Saat pelaporan PPN, PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT massa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat yang lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pembelian bea materai dapat dilakukan di kantor pos, fotokopi, minimarket, atau toko online. Pada segmen terakhir ini, kita akan membahas cara menghitungnya dan juga contoh soalnya. Berikut penjelasannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung serta contoh soal dari PPN dan bea materai. Yang pertama, kita akan mulai langsung dari PPN. Untuk menghitung PPN, kita dapat menggunakan rumus PPN sama dengan tarif dikali DPP, di mana tarif itu adalah persentase pajaknya dan DPP itu adalah harga jual produknya. Ya, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki contoh soal untuk mengerjakan kasus PPN. Disertakan toko Milosta menjual meja sebanyak 15 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Maka berapakah PPN terutang toko Milosta yang wajib disetorkan apabila keseluruhan unit meja yang dijual berada di dalam negeri? Pertama-tama kita tentukan dahulu DPP total dari penjualan 15 unit ini. Jadi kita kalikan saja langsung 15 unit dengan harga jualnya yakni 5 juta rupiah. Maka didapatkanlah hasilnya 75 juta rupiah. Kemudian kita langsung masuk ke penghitungan PPN. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menghitung PPN kita dapat menggunakan rumus PPN sama dengan tarif dikali DPP. Tarifnya itu karena dia dijual di dalam negeri, maka dia tarifnya sebesar 10%. Ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok kami sebelumnya. 10% dikalikan dengan 75 juta rupiah. %, ini sama artinya dengan 0,1, sehingga kalau dikalikan dengan 75 juta rupiah maka hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Maka PPN terutang yang wajib disetorkan toko Milosta kepada Ditjen Pajak adalah sebesar 7.500.000 rupiah inilah dia. Tadi kita sudah membahas mengenai perhitungan
PPN. Sekarang kita akan masuk ke penghitungan bea materai. Sebenarnya dalam menghitung bea materai ini hanya melakukan operasi perkalian dan penambahan saja. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah sanksi bea materai, yakni sanksi yang diberikan karena kita sudah menggunakan dokumen yang belum dimaterai. Sanksi ini memiliki persentase sebesar 200% dari bea materai yang terutang. Baik, kita langsung saja masuk ke penghitungannya. Baiklah, sekarang kita sudah memiliki contoh soal untuk mengerjakan kasus bea materai. Diceritakan PT Kokudayo memiliki dokumen rata-rata 100 buah per hari yang harus dimaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin teraan untuk mempermudah pelunasan bea materai. Apabila perusahaan ini lupa memeteraikan 100 dokumen yang merupakan bagian untuk kliennya, nilai tagihan untuk masing-masing dokumen sebesar Rp1.700.000 dan dokumen tersebut telah dipergunakan, berapa bea materai yang harus dibayar beserta sanksinya. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu jumlah dokumen yang lupa dimaterai. Dari soal, apabila perusahaan ini lupa memeteraikan 100 dokumen, jumlahnya ada 100 dokumen. Lalu kita tentukan bea materai yang digunakan. Pada soal ini kita menggunakan bea materai yang Rp6.000. Mengapa demikian? Sebab nilai pada dokumen yaitu di atas 1 juta, yakni Rp1.700.000, sehingga mengharuskannya menggunakan materai Rp6.000. Mengapa tidak memakai yang Rp3.000? Sebab kalau yang Rp3.000 itu dipakai apabila nilai di dalam dokumen tersebut berada di bawah angka Rp1 juta atau Rp1 juta pas. Kemudian setelah mendapatkan bea materai yang sudah kita tentukan bea materai yang digunakan, kita masuk ke bea materai yang terutang. Kita langsung mengkalikannya saja, Rp6.000 bea materainya dengan 100 dokumen, maka didapatilah hasilnya Rp600.000. Dan setelah mendapatkan total yang terutangnya, kita langsung masuk ke sanksi. Sanksinya ini sebesar 200% dikarenakan dokumen tersebut telah dipergunakan padahal belum dimaterai. Maka 200% dikalikan dengan bea materai yang terutangnya Rp600.000. Maka 200% ini sama artinya dengan 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipat dari 600.000 ini adalah 1.200.000. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pada soal ini, bea materai yang harus dibayar beserta sanksinya, maka kita langsung tuliskan saja bea materai yang masih terutang beserta sanksi. Itu tinggal kita jumlahkan saja bea materai yang terutang dengan sanksinya, maka didapatilah 1.200.000 ditambah 600.000, maka Rp1.800.000. Segitulah jumlah yang harus dibayarkan untuk melunasi materainya serta membayar sanksinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah pemaparan materi hari ini dengan judul materi PPN dan juga bea materai dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.